nanti ya, biar nggak bingung. Karena pada saat seringnya daftar tilik, kemudian kalian sesuaikan dengan masuknya oksigenasi ke sini, kalian bingung. Kalau di itu saya biasanya ini sudah apa namanya, jadi nggak ada bentuknya begini. Gitu, ya. Berarti sudah ada di sini. Dalam kondisi sudah diisi. Gimana cara ngisinya? Itu dulu ya, sebelum masuk dalam teknik yang selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana ini masuk ke dalam bak yang steril. Ini bak yang steril. Ya. Konyol. Bak atau kom? Saya lebih senangnya adalah bak. Kalau kom kecil, kom itu adalah kecil ya. Sudah? Oke, ini pada saat bentuknya kondisi yang ada ini juga sudah harus dibuka. Kalian mau nolong sekalian, langsung saja. Nggak ada sistem buka, kemudian kalian comot, nggak ada comot ya. Comot ya. Harus steril. Nah, kondisinya adalah kalau sudah persalinan sudah steril. Abi. Wah, dompet. Pakainya itu ya. Iya. Kita bilang itu bukan. Anduk. Ada pisau gerigi untuk itu. Ribet yang buat kue. Kalau pakai kain kasa sayang ya. Iya, mendingan itu begitu. Sudah taruh. Ya. Apa ya? Oh enggak. Kan kita taruh di luar, sudah baru kita akan ambil. Ini karena cuma 2, berarti saya tinggal comot. Kalau dia ada 4, berarti saya pakai rentan. Itu yang perlu dipahami ya. Artinya sudah ambil. Kemudian saya akan baru kita sampai keluar sampai keluar airnya sini di ujung, artinya dia sudah tertutup semua kan. Kemudian baru tutup kembali, baru saya pasang handskun untuk nolong gitu ya. Jadi nggak ada tuh karena kan tidak diperagakan dan tidak diuji kan. Maaf. Tapi kalian harus tahu bagaimana ini bisa masuk ke dalam sini. Jadi jangan sampai bentuknya kalian main asal comot. Karena kalau namanya proses persalinan sudah bentuknya adalah steril. Untuk duk, ini juga ada seninya lagi. Ya, kita akan ambil bentuknya adalah satu, kita lipatnya biasa, apapun nanti ya, apapun itu. Kita akan ngambilnya di pojok. Berarti ada? Ya. Oke. Nah, sekarang saya akan urutkan dulu bentuknya sebelum masuk ke dalam langsung ke alat 2. Saya akan sebutkan alat-alatnya. Di sini saya pakai urutan. Kenapa pakai urutan? Urutan itu adalah membuat pola pikir kalian paham mau apa saja tindakan yang mau dilakukan. Oke, ini ada duk, ini ada dili. Tapi Gili. Ya. Nah, bukan dili NTT ya. Yang betul ada yang bisa dibuka. Artinya dia bisa dibersihkan. Kalau dili ketemu yang tulisan delek, Pengisap lendir. Nah, pengisap lendir baik. Kan ada yang sanksi mukus yang kita pakai pengisap lendir. Kalau ini adalah dili. Karena dia hanya sampai ke batasnya tenggorokan baik, nggak sampai ke dalam-dalam. Ya. Dili ini adalah posisinya steril. Jadi kalau ada di luar nggak boleh masukin ke sini kalau belum steril. Ya, jadi dia ada sterilnya pakai sinar UV. Kita taruh sini, kemudian ada kasa, ya. Sudah, baru kita akan urutkan. Urutkannya saya tergantung kita mau pakai begini, berarti saya akan urutkan tindakan pertama kali. Tindakan pertama kali saya apa? Pada saat proses persalinan ada bentuknya, kita akan pecahkan dulu adalah ketuban. Ini namanya setengah kocer tulisannya, setengah koher. Taruh sini, habis dipecahkan, ibunya ngeden, kemungkinan untuk ternyata tidak bisa peritoneumnya kaku, kita akan lakukan epis.
namanya gunting epis. Tidak selalu, tapi kita siapkan. Karena pada saat bentuknya yang kita butuhkan, kita jangan cari-cari. Ya. Gunting epis. Selanjutnya kita akan lagi apa namanya? Oh, ini cuma satu ya? Iya. Ada dua. Kemudian ini akan kita sebutnya adalah klem untuk tali pusat. Ini harusnya dua. Oke. Nah, jadi dua. Kenapa kan satu lagi? Ini kita anggap dulu klem ya. Ini bukan nail powder ya. Ini harus nail powder. Nail powder untuk pegang jarum. Tapi ini adalah klem. Kita anggap dulu klem. Sudah diklem, kemudian kita akan ya sudah. Itu yang ya untuk kateter. Karena sekarang sudah sayang ibu, sebetulnya kita nggak pakai ini lagi. Ini kan mental berarti besi, sakit ini. Jadi kita pakai nanti kalau memang dibutuhkan, ibunya harus dikeluarkan urinnya, kita pakainya adalah kateter yang apa namanya dowel kateter, yang dari apa namanya ngelaton, ya dari plastik khusus ya. Kemudian ini tadi sudah tahu ya, masukkan untuk ini sudah. Kita ini nggak saya pakai. Ini nggak saya pakai karena ini adalah bentuknya nanti untuk hekting, kita pakai bak sendiri lagi ya, nggak masuk dalam ini. Kemudian ini tadi pada saat buka kita akan bukanya sama yang tadi juga ya, untuk bentuknya ini juga sama gitu ya. Sudah, baru tadi yang ambil obatnya kita patahkan ya, udah tadi kan ya, sudah dipatahkan, baru kita ambil satu handskun. Nggak bisa dong ini, nggak bisa. Kita harus pakai handskun satu saja dulu untuk ngambil squidnya. Yang satu lagi kita akan pakai tangan yang satunya lagi ya. Kita harus pakai ini baru ya. Ini asal muasal kenapa ini ada di dalam sini, karena kalau ujian kalian apa namanya tidak pakai proses yang tadi saya sebutkan, kalian hanya sudah masukkan ke dalam sini. Takutnya kalau ini tidak dijelaskan, kalian main asal masukin sini sembarangan. Karena ini adalah prinsipnya steril. Ya, sudah, ini adalah untuk karakter pusat yang sudah siap. Oke, baik. Sekarang lanjut untuk yang lain. Selagi ini saya karena di sini kalian nggak nyiapkan koretan, jadi saya karena ini hasilnya cuma 2, jadi saya bisa comot. Ya, artinya comot tuh kan pada saat saya ambil nggak ada lagi yang di sini. Jadi prinsip sterilnya masih tetap dapat, gitu ya. Jadi perlu dipahami adalah prinsip sterilnya saja dulu. Kalau di sini ada 4, nggak boleh comot-comot. Kalau comot-comot berarti yang ini adalah on, tidak bisa kita anggap steril. Ya, oke, sudah. Yuk kita ke atas lagi. Baik. Sudah tadi apa namanya pemeriksaan dalam. Karena ibunya sudah mau lahiran, saya tidak selalu pakainya alat-alat ada di sini ibu, karena ibunya kan sudah mulai mules. Kalau sudah mulai mules, lalu sini kita tenang-tenang dia. Makanya carilah dekat sama pasiennya, jadi ya. Oke, boleh bentuknya apa namanya ini kalau mau buka tetap, kalau ini kan kiri kita nggak akan kemana-mana, sebenarnya nggak akan masuk. Kemudian kita akan lakukan bisa apa namanya kurva Hygiene. mulai dari apa Labia mayora terjauh, labia mayora terdekat. Mau deketin jangan pakai tangan karena sudah steril, pakai kaki. Labia mayora terdekat, Labia minora terjauh, labia minora terdekat. mulai dari klitoris Sampai dengan perineum. dari perineum Diputar sampai sudah. Kemudian kita akan masukkan ke dalam. Kita lihat dulu kan vulva vagina. Vulvanya tidak ada apa namanya varises ya. Di vulva sudah terlihat ada pengeluaran lendir dan darah. Kemudian kita akan masukkan, kalau secara teorinya adalah telunjuk ya. Kita akan masukkan telunjuk ya, tekan ke arah perineum ke bawah. Bu, maaf ya Bu, sakit sedikit. Nah ya, ibunya kakinya cukup. Kakinya ditekuk. iya. Secara bentuknya adalah apa? Dorsal recumbent. Kalau dorsal recumbent berarti kakinya nampak. Kalau litotomi kakinya Ngangkat. ngangkat.
pembukaan dulu seperti lihat di apa namanya di dapat ini kita akan lihat adalah di vagina. Apakah di vagina ada benjolan? Ya, atau bentuknya lagi ada sekat? Nggak ada, kita langsung masuk ke dalam porsio. Masuk ke dalam porsio. Kemarin sudah ada gambaran ya. Porsio cari bibir. Bibirnya apakah langsung ketemu yang mendatar ini atau bentuknya dia ante atau retro. Kalau sudah ketemu langsung begini, ini berarti aman. Ya. Sudah, karena ini adalah mau lahiran, berarti saya periksa. Saya tidak langsung teraba apapun, saya langsung terabanya kepala. Berarti pembukaannya lengkap. Ya. Pembukaannya lengkap. Kemudian apa lagi? Ketubannya menonjol. Kemudian lagi bentuknya adalah presentasi. Presentasinya adalah kepala. Posisinya baru apakah ubun-ubun kecil, apakah ubun-ubun besar. Tergantung nanti saya periksa. Pada saat bentuknya saya periksa begini, yang terjadi saya masuk, saya raba, oh ini segitiga ukurannya. Berarti ubun-ubun kecil. Kalau dia menghadap, kelihatan? Berarti saya raba adalah ubun-ubun besar. Adalah segi empatnya. Menghadap. Sudah tadi presentasinya kepala, posisinya adalah ubun-ubun kecil, gitu ya. Anterior, posterior, artinya sudah dalam posisi begini, nggak miring dulu dia. Tali pusat yang apa namanya kepala, tidak ada tangan di samping kepala. Berarti sekarang sudah bukan lengkap. Lengkap, saya akan keluarkan tangan saya keluar. Ya. Tapi ternyata bentuknya pembukaan lengkap dan bentuknya saya ketubannya masih utuh. Berarti saya akan melakukan amniotomi. Berarti apa yang saya ambil bentuknya ini tangan tetap masih di dalam, kan bisa dalam, ya. Kemudian saya akan ambil setengah koper ini masuk ke dalam, bentuknya pada saat masuk saya akan melindungi ujungnya ini dari bayi. Jadi saya akan masuk ini, kemudian baru pas di dalam baru saya akan putar, baru saya toreh ketubannya, selaputnya. Ya, masuk sini karena nggak sakit, karena kan yang kena adalah selaputnya. Ya, makanya pada saat masuk ujung setengah koper ini harus menghadap ke tangan. Ke tangan petugas. Kemudian setelah masuk baru putar. Nanti kan ini ada selaputnya nih, baru selaputnya kita Robek. Ya, sudah. Bentuknya, nah ini memang kalau pada saat kondisi ini masih bentuknya kalau kita mau melakukan amniotomi, dari ini harus ada sini. Sudah habis, sudah ditoreh, kita akan keluarkan setengah koper ini, balik balikin lagi, baru keluarkan aja di sini, balikan lagi, keluarkan. Tangannya ini tetap di dalam. Apa? Untuk menghindari, kan namanya pecah, untuk menghindari air ketubannya muncrat, satu. Kedua juga untuk menghindari tali pusatnya juga kadang ngikut. Jadi kita menahan yang di dalam. Sudah selesai, baru kita buka. Ya, setelah ketuban yang tadi baru separuh kita torek, kita buka untuk biar setelah ketubannya sudah tidak menghalangi lagi kepala bayi. Ya, sudah itu baru selanjutnya, karena pada saat sudah pecah ketuban kan belum tentu ibunya langsung ngeden ya, belum tentu langsung lahir. Jadi ibunya boleh makan minum, diberikan posisi yang kemarin ya, diberikan posisi yang nyaman sampai akhirnya kepala turun dengan diameter sampai muncul tanda gejala kala dua dorang teknos pojol pulka. Dulu sapa ibu
Kemudian baru bentuknya kita akan tadi siap alat, siap diri sudah, oksitosinnya sudah di sini, klaimnya sudah di sini. Kita akan bentuk membantu. Ya, membantunya otomatis tidak. Ya. Pada saat diameter kepala sudah 5 sampai 6 cm. Dorong. Ya, sudah. Dibalik gue belum. Lain. Kemudian lagi adalah apa lagi nih? Handuk. Ini sambil disesuaikan dengan data klik ya. Handuk. Kemudian kita akan pasangnya adalah handuk pad. Kemudian baru kita akan sudah ada yang lagi mau itu saya baru pasang lagi handuk. Ya, jangan begini ya, tapi bentuknya kita lindungi karena ini langsung kita sudah steril di bawah. Kemudian ibunya kita bantu untuk membedah. Ya Bu, pintar Bu, ya baik Bu, pintar ya. Walaupun majunya sedikit, pintar aja ya. Ibunya semangat kalau gitu, ibunya tambah semangat. Iya Bu, pintar Bu. Pintar suaranya pintar. Ya, pintar Bu. Dengan diameter kepala 5 sampai 6 cm, kita akan bantu ya, bantu bayinya. Ya Bu, pintar Bu, pintar Bu. Terus. Ya, ini aja pantun susah ya. Oke, stop dulu. Ya, tangan satu yang sepertiga tadi dia adalah seperti ini, menahan perineum agar tidak nambah robek. Satu di bawah, kemudian tangan yang atas menahan agar kepala tidak menjadi defleksi maksimal. Dia akan defleksi tetap, tapi tidak akan maksimal. Artinya apa? Kita akan mengurangi agar kepala itu tidak sampai ke atas mengenai klitoris. Makanya kita tahan. Ya Bu, pintar Bu. Iya, pintar Bu. Pinter. Ayo pintar. Ayo, pinter ibu. Ayo. Ya Bu, boleh Bu titik saja dulu. Nah kan kepala sudah keluar. Nongol. Ya, kita akan bersihkan daerah muka bayi. Kita bersihkan daerah muka bayi. Kemudian sambil kita cek apa lagi? Apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Kalau ada lilitan yang erat, kita harus jepit-jepit potong. Tapi kalau tidak, nanti kita longgarkan saja. Ya, kemudian biarkan bayi mengadakan putaran paksi luar. Ya, bayi mengadakan putaran paksi luar. Kalau di daftar tilik itu semuanya dituliskannya tidak ada sisihan. Dan di daftar tilik yang nanti saya mau koreksi dulu ke Bu Andi. Karena kenapa pada saat di sini pada saat mau dikalikan sudah, jadi ini ya lihat tangan sedikit, kemudian bakal ganti tangan, turun aja ke bawah. Jangan dulu. Ya, tapi sebetulnya kalau itu adalah orang yang kidal. Tapi kalau yang bentuknya nggak kidal, sebetulnya di tangannya ada di tangan kanan sampai di atas. Ya, kemudian bentuknya adalah ayun ke bawah untuk melahirkan bahu atas, ayun ke atas. Iya, Betul ya. Untuk melahirkan bahu. Ya. Kemudian lihat sudah bahunya baru sampai susut. Tangan yang atas pindah ke leher dan bahu, baru tangan yang satu lagi menyusuri. Menyusuri baru kita mantap. lanjut ke dekat ini taruhnya adalah di bawah, tapi karena bentuknya letakan handuknya adalah di atas, bayinya di atas. Ya kecuali ibu-ibu kita seperti ini, kecuali tali pusatnya pendek, berarti dia di bawah. Taruh sini, baru kita lakukanlah penilaian selintas. Apa penilaiannya tidak? Tamisan, ya sambil kita lap. Penilaian sendiri. Ya, tamisan warna kulit sama aktivitas ototnya. Jadi ini letakannya ke ember, ya.
tutup bayinya, walaupun itu jangan di bayinya diangkat. Sudah, kita akan cek apakah kita cek khusus, cek apakah ada bayi kedua atau tidak. Kalau tidak ada bayi kedua, kita akan lakukan penyuntikan Tosin. Tadi 3 apa nih Bu yang terakhir? sepertiganya. Berarti bentuk jarak garis celana gampang ya. Kemudian saya lakukan penyuntikan. Bu, maaf ya Bu, sakit dikit. Belajar kalau udah ini jangan buang dulu. Coba kalau kalian buang, dipetak. Udah ya? Bu, maaf ya Bu, sakit dikit tusuk ya. Tetap apa yang dilakukan, tetap aspirasi baru keluarkan cairan. Kalau kapasnya ada di situ, gimana kalian nyambutnya? Susah ya? Karena begini. Ini goyang-goyang ini sakit, makanya bentuknya adalah ini sudah pada saat sudah pulang, ambil tarik, ya, taruh dulu di sini nggak masalah. Sudah selesai kurang lebih di situ berapa 3 cm kalau salah ya, atau 3 cm. Kemudian kita klem kembali yang kedua. Sudah kita klem, tetap ini nggak boleh kemana-mana. Lihat ini. Baru kita akan lakukan. Ya, sudah potong, pas. Nggak usah kemana-mana, taruh saja di sini. Sebenarnya udah lepas, pindah ke sini ya. Sudah tinggal yang satu sini ya. Kemudian baru kita akan letakkan klemnya di belakang dari klem. Mau pakai tali boleh, mau yang terpenting sekarang ada juga ya. Sudah tinggal pakaikan ya. Kalian mau ada pakai, jadi saya nggak akan ya. Sudah, baru lanjut misalnya udah lepas, baru kita lakukanlah IMD. Ya, IMD adalah skin to skin, jangan sampai salah. Skin to skin berarti perut ibu ketemu perut bayi tanpa ada hambatan. Jangan ada kain, kalau ada kain berarti bukan skin to skin. IMD sudah ya, baru kita akan lanjut ke yang berikutnya. Kita masuk ke dalam kala ya. Di kala 3 ini tadi